semuanya. Kita tundukkan dulu kepala kita. Kita katakan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Tadi pagi mungkin kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada orang tua kita, buat abang kita, adik kita. Dan hari ini kita mau mengucapkan dulu selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita bernyanyi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita katakan sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Kami memuji Engkau, ku memuji, kami bersyukur kepada Engkau. ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita berdoa, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kebaktian KKR kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati acara kebaktian kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami selalu bersyukur kepada Engkau. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami selalu menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat, tapi guru sapa dulu guru. Ada sini, kita lihat ada guru Perda. Hai. Iya. Ada guru Sarah. Halo, shalom. Ada guru Edo. Halo, shalom. Iya, sudah rindu ya sama gurunya. Sekali lagi guru mau menyapa buat adik-adik, anak-anak kami, guru anak-anak kami KKR. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Iya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Coba katakan kalau guru bilang ya, apa kabarnya? Coba bilang pasti luar biasa. Harus semangat ya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Oke, mantap. Semuanya tepuk tangannya buat Tuhan. Ayo guru, mana tepuk tangannya? Kita mau bernyanyi. Kalau kita terus menyanyi memuji nama Tuhan, harus dengan hati apa yuk? Guru Perda dengan hari apa guru? Kita bernyanyi puji Tuhan. Gak mungkin dengan hati yang sedih guru, pasti hati yang gembira. Iya, hati yang gembira. Betul guru, nanti dapat permen 1 ya guru. Kalau guru Sarah gimana guru?
Kalau hatinya udah gembira, pasti dengan senyuman dong, Guru. Iya, dengan gembira, dengan senyuman. Guru Edo kita tanya lagi. Apa Guru? Dengan hati yang Kalau apa? menurut guru dengan hati yang tulus dan sukacita. Iya, tulus dan sukacita. Betul kali bilang yang Guru Perda, Guru Sarah dan Guru Edo. Harus kita puji Tuhan dengan hati yang gembira, tulus dan sukacita. Kita bernyanyi hati yang gembira dan gembira di hatiku sambil bertepuk tangan dan tunjukkan semua senyumnya yang cantik dan ganteng-ganteng. Ayo semua tepuk tangan. Sambil digeleng-gelengkan kepalanya juga bisa. Hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang hati yang gembira. Hati yang gembira. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, kami gembira Tuhan Yesus menjagamu. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilang apa? Iya betul sekali. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 3 kali. Gembira, gembira, Apa lagi? gembira, gembira. Gembira Sekali lagi kita bernyanyi hati yang gembira dengan sukacita. hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang hati yang gembira. Sekali lagi gembira di hati. Ayo tepuk tangan semuanya. Apa? Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ini kami Tuhan Yesus anak-anakmu. Kami gembira memuji nama Tuhan. Selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. 3 kali. Gembira, 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 gembira di hatiku. Iya, kita gembira ya, memuji Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Kita menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Mari buat semua anak-anak guru tundukkan kepalanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah. Sungguh terlalu indah Kau bagi dia, dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak lelahkan segala
dosa kita. Dari salib turun tebus dosa kita. Karena hidup kita sangat berarti bagi Tuhan. Sangatlah berharga. Bulu yang tertular karena dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Kita katakan sekali lagi ya, hidupmu berharga bagi Allah. Dalam sikap berdoa kita bernyanyi kepada Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Tuhan Yesus rela disalib. Itu semua untuk dosa-dosa. Karena hidupku sangatlah berharga. Kita katakan bulu yang terpurai. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan Untuk ke bulu yang terpurai. bulu yang tertular takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bibi mengajak adik-adik, anak-anak semuanya di rumah untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu pagi ini. Semua anak-anak sekolah minggu GBKP kilometer 8 masih merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka telinga kami Tuhan, buka hati kami, jaga tubuh kami, supaya sungguh-sungguh firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengar bisa menjadi kekuatan untuk kami melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat luar biasa yang boleh dirasakan oleh anak-anak sekolah minggu kilometer 8. Tetap hidup di dalam sukacita, bisa bersekolah di rumah, bisa beraktivitas di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan dan ibadah kami ini semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, kakak mau sapa-sapa dulu semua anak-anak sekolah minggu GBKP kilometer 8. Shalom anak balita, apa kabar sayang? Shalom anak kecil, apa kabar? Shalom anak tanggung, anak remaja, apa kabar? Iya,
luar biasa. Sungguh kakak senang sekali bisa melihat adik-adik semua dalam keadaan sehat. Bisa melewati tahun 2020 dengan sukacita. Iya. Tema kita hari ini yaitu nubuat penderitaan Yesus. Apa? Iya. Nubuat penderitaan Yesus dari bahan Alkitab Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ayo, yang sudah punya Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya. Yang belum punya Alkitab, diambil Alkitabnya. Karena senjata anak Tuhan, senjata orang Kristen adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Iya benar. Udah dibuka? Sudah dapat? Kakak baca dari sini, adik-adik di rumah membaca di dalam hati. Kita mulai. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tadi kakak ucapkan dari sini apa tema kita? Iya, tema kita adalah nubuat penderitaan Yesus. Nah sekarang kakak mau tanya, apa sih artinya nubuat? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Iya, nubuat adalah dalam Kamus Bahasa Indonesia kakak baca bahwa nubuat adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Berarti nubuat itu adalah setiap perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya itu terjadi sesuai dengan apa yang dituliskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada nabinya dan nabinya itu menyampaikan kepada manusia itu terjadi dan tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang nubuat Nabi Yesaya seperti yang sudah kita baca. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Ini adalah Nabi Yesaya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Yesaya sudah menerima nubuat bahwa Yesus itu akan lahir dan Yesus itu akan mengalami penderitaan. Nah, sekarang anak-anak kakak di rumah pernah nggak menderita? Pernah nggak sakit? Pernah tentu.
Ada yang sakit giginya karena malas sikat gigi. Ada yang sakit perutnya karena nggak mau makan. Ada yang sakit kepalanya. Nah, setiap penderitaan yang dialami manusia tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nabi Yesaya menceritakan apa yang disampaikan Allah kepadanya, bahwa akan lahir seorang anak namanya Yesus Kristus. Yesus itu akan mengalami penderitaan untuk menyelamatkan dosa manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Nah, ini gambar Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk tangan dan kakinya dipaku, untuk kepalanya dimahkotai duri, untuk tubuhnya penuh dengan luka-luka cambuk. Sekarang kakak mau tanya, kalaulah kita mengalami sedikit aja kena pisau, sakit enggak? Atau kita main sepeda terus kita jatuh, lutut kita berdarah, sakit enggak? Namun kesakitan kita itu tidak sebanding dengan kesakitan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, makanya di dalam Yesaya 53 ini dinubuatkan Nabi Yesaya, disampaikan Nabi Yesaya perkataan Tuhan Yesus melalui Alkitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 bahwa Allah itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi penderitaan itu tidak cuma-cuma. Dia mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa kakak, dosa mama bapak, dosa adik-adik di rumah, dosa semua manusia di dunia ini. Nah, coba kita lihat di Yesaya tadi, apa-apa saja penderitaan Tuhan Yesus yang dialaminya. Kalau dilihat dari Yesaya 53 ayat 3, di situ dikatakan bahwa ia dihina, dihindari orang, dia menderita kesakitan. Tapi Tuhan itu tetap diam. Udah dihina-hina, diejek-ejek, diludah-ludah, dilempar-lempar, badannya penuh dengan luka kesakitan, tapi dia tetap diam. Coba kalau kita di rumah, oh pasti sudah berantem, udah lempar-lempar buku, udah cakap-cakap kotor. Tapi Tuhan tidak. Dia diam menjalani proses. Dia diam menghadapi hinaan, penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Terus apa lagi yang dialami Tuhan? Dia diremukkan. Tidak hanya tubuhnya yang remuk, tapi hatinya juga remuk. Dia sedih sekali melihat dosa-dosa kita, melihat kesalahan kita, melihat semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tapi karena Tuhan kita itu maha cinta, maha sayang, luar biasa, Dia mau mengorbankan hidupnya untuk mati di kayu salib, supaya kakak, mama bapak kita, adik-adik semua, dan semua orang di dunia ini bisa mendapatkan keselamatan, bisa menjadi anak-anak Allah, bisa memiliki kerajaan surga. Hebat enggak Tuhan kita? Luar biasa enggak Tuhan kita? Tentu. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat sekali. Nah, kalau kita sudah merasakan keselamatan dari Tuhan, sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Coba, apa yuk?
apa yang kita lakukan? Apakah kita selalu berbuat jahat, selalu berbohong, selalu menyakiti hati orang tua? Tidak. Karena akan sedih sekali Tuhan Yesus ketika dia melihat dari surga bahwa anak-anak yang dikasihinya, yang diselamatkannya, hidup di dalam dosa. Jadi walaupun anak-anak kakak masih kecil, belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Apalagi sekarang lagi situasi COVID. Semua anak-anak kakak pada sekolah di rumah dengan menggunakan Zoom. Nah, kalaupun dengan situasi COVID seperti ini, tetaplah belajar di rumah. Sungguh-sungguh belajar. Karena dengan belajar sungguh-sungguh, itu salah satu perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kita pakai sekolah yang pindah dari rumah, yang sekolah yang pindah dari sekolah kita yang di sekolah pindah ke rumah, kita pakai dengan baik. Terus apa lagi yang kita lakukan? Bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menderita di kayu salib. Apa yang kita lakukan? Iya. Masih berdoa enggak anak-anak kakak di rumah? Ada yang masih katanya, ada yang kadang-kadang katanya, ada yang enggak berdoa lagi. Nah, kalau anak Tuhan tetaplah berdoa. Kalau anak Tuhan tetaplah bergereja di hari Minggu di rumah dengan menggunakan live streaming sayang. Belajar mendengarkan kata mama dan bapaknya. Belajar menghormati orang tuanya. Belajar mengasihi. Jangan berantem dengan kakak abangnya. Jangan SKT. Tapi hiduplah untuk saling mengasihi, saling membantu, saling melayani. Supaya penderitaan Tuhan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Coba lihat Tuhan Yesus ini. Sedih enggak? Lihat Tuhan Yesus kita. Dia yang baik, Dia yang maha cinta, Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena kebandelan kita, Dia mau dipaku. Sedih enggak? Nah, itulah karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang luar biasa kepada setiap manusia. Dengan pengorbanannya di kayu salib, semua dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah diselamatkan kita. Jadi nubuat yang diucapkan oleh Nabi Yesaya itu diaminkan, terjadi. Bahwa Yesus itu lahir ke dunia, Yesus itu disalibkan, Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia. Dan kakak dan adik-adik semua dilayakkan, diberi anugerah luar biasa, anugerah pengampunan, menjadi anak-anak Tuhan. Makanya walaupun di rumah kakak sangat mengharapkan, sangat merindukan, tetaplah sekolah yang baik di rumah. Tetaplah berdoa. Tetaplah membaca firman Tuhan. Dengarkan kata mama dan bapaknya. Jangan berantem, jangan SKT, tapi belajar untuk saling mengasihi, belajar untuk saling melayani, belajar untuk saling mengampuni. Nah,
Sekarang kakak mau ucapkan satu kata, adik-adik ikut di rumah. Kita mulai ya, kita mulai ya. Oleh setiap luka di tubuhmu ya Tuhan, salah dan dosaku Engkau ampuni. Kita mulai lagi ya. Oleh setiap luka di tubuhmu ya Tuhan, salah dan dosaku Engkau ampuni. Jadi setiap kita berbuat kesalahan, bayangkan, ingat Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan kita menderita, Tuhan kita disalibkan, Tuhan kita dipaku kaki dan tangannya, Tuhan kita dimahkotai duri hingga penuh dengan darah, Tuhan kita dicambuk. Itu karena kita. Nah, supaya Tuhan itu melihat kita dengan sukacita dalam kerajaan surga, belajarlah untuk berbuat baik. Iya. Ayat hafalan kita, kakak mau kasih tugas nih ayat hafalan supaya dihafal di rumah. Ayat hafalan kita Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena penderitaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ulang coba, nampak? Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena penderitaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Firman Tuhan sudah selesai. Mari lipat lagi tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penderitaan Tuhan di kayu salib yang sudah mengorbankan diri Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kami semua. Mari Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu kami, ajari anak sekolah minggu kami dalam setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Allah memberkati supaya anak-anak sekolah minggu kami Tuhan dimanapun berada tetap tumbuh untuk mengenal anak Tuhan saja. Ini firman yang boleh kami dengar Tuhan, urapi firman itu supaya berguna untuk kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Iya, guru mau bertanya sama anak-anak semuanya. Siapa tadi yang tangannya dipaku? Ada mahkota berduri di kepalanya. Siapa? Iya, betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tangannya dipaku. Itu semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita semua anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh lagi bandel. Harus jadi anak yang baik. Oke? Janji semuanya? Mantap. Iya, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, Isekin kami enda o Bapa. Kami
persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus bisa menerima persembahan kami agar berguna bagi pertumbuhan gereja kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat kedua orang tua kami. Berikanlah selalu mereka kesehatan dan rezeki dan umur yang panjang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, ibadah kebaktian kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Satu buah lagu lagi kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Iya, kita katakan syalalala dulu, baru ya ya ya. Ibadah kita sudah selesai. Kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa, yang amat baik dan teramat baik.
kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni setiap kesalahan dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan buat penyelamatan yang boleh kami rasakan. Engkau disalibkan untuk mengampuni dan melayakkan kami menjadi bagian anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu GBKP kilometer 8, anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Mari Tuhan memberkati semua anak-anak kami. Tangan Tuhan luar biasa untuk memberkati dan mengajari anak-anak kami, supaya setiap anak-anak kami Tuhan belajar untuk tumbuh dan berkembang di dalam tangan Tuhan saja. Berkati setiap orang tua anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap orang tua anak-anak kami, supaya sungguh-sungguh dia bisa mendampingi, mengajari anak kami dengan cinta. Mari Tuhan Yesus, berkati setiap keluarga-keluarga anak Tuhan GBKP kilometer 8. Kami percaya Tuhan, setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan tidak akan pernah Tuhan permalukan dan kekurangan dalam hidup ini. Tuhan pasti akan memperlengkapi jauh dari apa yang kami pikirkan. Allah sediakan lebih baik dalam hidup kami. Maka ajari kami Tuhan tetap untuk berseru di dalam tangan Tuhan saja. Tetap berdoa, tetap bersekutu, hidup bersama dengan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Berkati semua tim IT Tuhan yang sudah membantu untuk ibadah ini. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir di hidup kami. Pakai kami Tuhan lebih lagi dalam hidup kami untuk bisa mengasihi dan melayani Tuhan saja. Dan semuanya hidup kami Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan lebih baik lagi setiap harinya di hidup kami. Atas segalanya Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, dan ajari kami Tuhan tetap belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami menyerahkan semua ke tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian kita sudah selesai. Mari katakan selamat hari Minggu kepada orang tua kita. Selamat hari Minggu buat adik dan abang kita. Ayo Guru Perda, Guru Sarah, Guru Edo, kita mendekat. Kita katakan selamat hari Minggu kepada anak-anak kita dan katakan hai semuanya. 1, 2, 3 ya. Hai, selamat hari Minggu.